Hai, welcome back to Erwita Danu channel random yang bisa bahas apa aja dan isinya suka-suka. Kembali lagi di family trip vlog. Kali ini kita akan mengeksplor Surakarta hari kedua gitu ya. Setelah hari satunya kemarin ada di episode pertama. Nah, di hari kedua ini kita jalan-jalannya di hari Rabu. Jujur li karena udah Desember 2023 ya, aku udah lupa tanggal pastinya. Tapi yang jelas hari Rabu karena aku ingat banget tagline kita adalah Rabudaya. Sehari kita mengunjungi tempat-tempat yang berkaitan dengan kesenian dan juga kebudayaan. Jadi kita paginya ke Keraton Surakarta, ke Keraton Solo, terus jelang siang kita ke Pura Mangkunegaran, dan malamnya kita nonton wayang orang Sriwedari. Dan tentunya tidak lupa kita kulineran juga. Seperti apa? Langsung kita cek aja videonya. Iya. Mama. Mama tuh Junanti. Anan, ini apa namanya? Waya. Nek buto suaranya piye buto? Nek Anoman? Nek butone perang piye? Cus. Ngono kuwi. Nah, jadi posisinya dari Keraton Solo terus ke Mangkunegaran, mungkin Anan capek gitu kali ya. Jadi dia lumayan cranky dan ngantuk. Pokoknya dia capek banget. Tapi kita lapar, kami lapar, saya dan Mas Lutfi lapar. Akhirnya kita ke Pasar Gede Harjonagoro. Di sana sebenarnya tadi kita pengen jajan dawet, puder mie, terus juga kita pengen jajan macem-macem gitu. Tapi karena kondisinya anak cranky, kita lapar. Akhirnya kita memutuskan untuk datang ke satu tempat makan yang emang jadi inceran kita di pasar, yaitu pastanya TFP Kopi Warung. Jadi kita makan di situ gitu ya, makanannya western gitu. Itu di Jogja sebenarnya ada juga di Keranggan sama di Prawira Taman, tapi emang pusatnya tuh di Solo di Pasar Gede. Awalnya tuh cikal bakalnya di situ, makanya kita penasaran banget untuk datang ke sana. Dan sampai sana emang tempatnya ramai banget. Kita sempat waiting list beberapa saat gitu ya, tapi langsung dapat tempat duduk akhirnya. Dan posisinya Anan tidur, jadi aku makan itu sambil gendong Anan. Jadi Anan aku gendong, aku makan satu tangan. Kalau pas aku nggak bisa motongnya, dipotongin sama Mas Lutfi, terus kadang-kadang disuapin juga. Jadi kayak berasa romantis banget, padahal kahanan gitu ya kondisi. Nah, kita juga gak sempat ambil gambar apapun karena itu tadi aku makan aja sambil gendong, cuman sedikit nge-shoot pasarnya gitu ya, karena emang
Ini jadi kunjungan pertama kami di Pasar Gede Harjonagoro. Nah, jadi habis dari pasar yang footage-nya cuma seuprit tadi, kita balik ke hotel karena Anan posisinya tidur, terus aku dan Mas Lutfi juga capek banget. Jadi kayak kita mau istirahat dulu, nabung energi, sekalian mandi, bersih-bersih, siap-siap untuk malamnya kita melanjutkan trip Rabudaya. Tapi sebelum kita datang ke gedung Wayang Orang Sriwedari, tentunya kami kulineran dulu. Makan malam itu penting dan kami memutuskan untuk pergi ke Selat Solo Tenda Biru yang ada kalau nggak salah di Jalan Dr. Wahidin. Finally, time to watch the show. Akhirnya kita sudah selesai makan. Jamnya agak sedikit kegasian sih dari mulainya Wayang Orang, tapi nggak apa-apa karena emang Tenda Biru sama Sriwedari itu deket banget. Jadi kayak waktu kita mau ke Tenda Biru kita ngelewatin Sriwedari, jadi kayak kita agak putar balik sedikit, naik gokar seperti biasa andalan kami kalau trip ke kota-kota lainnya di Indonesia gitu ya, padahal baru Semarang sama Solo doang. Itu kita naik gokar dan ke sana beli tiket. Nah, di bulan Desember 2023 harga tiketnya masih Rp10.000, tapi di 2024 ini kayaknya udah naik. Kalau nggak salah 20.000, tapi kalau salah mohon maaf, silahkan bisa dicek IG-nya, ada @wayangorang_sriwedari gitu. Nah, inilah beberapa video yang bisa aku ambil selama nonton, tentunya nggak full durasi gitu ya, karena yang mau fullnya nonton sendiri dong. Anan mau nonton apa? Wayang. Wayang obong, wayang orang. Wayang api ora dek. Sempat ada kejadian yang lumayan menarik. Jadi gedungnya kan udah lumayan tua gitu ya, udah lumayan lawas. Terus dari kursi-kursinya, interiornya semuanya beneran selawas itu, dan tempatnya juga gelap banget kayak anakku biasa aku ajakin nonton wayang wong di keraton gitu ya, di Bangsal Sri Manganti, acaranya siang, tempatnya terbuka, terang. Kemudian anakku juga sering aku ajak untuk nonton wayang wong di Museum Sono Budoyo. Acaranya malam, tapi tempatnya tuh terang gitu. Dan anak aku nggak cranky sama sekali di dua tempat. I don't know why. Kemarin di gedung Wayang Orang Sriwedari, Anan itu cranky parah. Jadi waktu datang pertama, dia masuk, kita disambut sama uyon-uyon atau permainan gamelan gitu. Habis itu Anan tidur.
bener-bener tidur lelap beberapa menit. Nah begitu wayang wonginya dimulai, dia bangun nangis sambil nunjuk atas bilang wedi, takut katanya. Aku bingung dia takut apa gitu, dan dia nunjuknya ke atas, bukan nunjuk ke depan yang ada ornamen buto atau apa, dia bener-bener nunjuk ke atas. Aku nggak ngerti. Sobat-sobat IndiHome, tolong jangan bilang kalau anak saya lihat sesuatu ya dari video itu. Tapi yang jelas dia nangis kenceng banget. Akhirnya sama suami aku dibawa keluar dan aku nonton sendirian. Jadi aku nonton sendirian. Sebelahku adalah tempat duduknya Mas Lutfi, itu kosong, isinya aku taruh tas. Aku bener-bener nonton sendirian. Aku berharap anakku tenang di luar dan mau masuk, ternyata enggak. Jadi mulai dari jajaran pertama atau adegan pertama sampai ke goro-goro yang tadi sempat aku rekam, itu aku bener-bener sendiri. Sebelah aku adalah tas. Terus akhirnya aku kayak gimana nih ya gitu. Aku memutuskan untuk keluar bawa tasnya, dan benarlah di luar itu posisinya Anan itu nonton di bangku sama Mas Lutfi, di bangku sama bapaknya, di bangku sama suami aku, di depan pintu. Jadi di depan pintu dia narik kursi lipat warna merah itu, nonton dari luar gitu, dibukain tirainya sama petugasnya. Nah aku tanyain mau masuk nggak mau, takut, pokoknya bilang takut, wedi. Terus akhirnya keren deh, Mas Lutfi yang masuk untuk menikmati setengah perjalanan sampai hampir akhir gitu ya. Terus aku sama Anan akhirnya keluar jalan-jalan, karena kebetulan di Sriwedari itu ada rusa banyak banget. Jadi bener-bener anakku ngajak keluar buat nonton rusa, padahal udah malam-malam loh itu. Kok nggak masuk? Kenapa nggak masuk? Mau masuk nggak? Enggak. Kenapa tuh kira-kira tuh? Gendong ibu ya. Mau. Bapak mau masuk nggak? Bapak mau masuk, bapak mau nonton. Dua. Apa dua? Dua apa dek? Dua rusa. Tuh kan rusanya wedi sama Danan. Saya Danan teriak-teriak. Dadah rusa gitu. Sudah api. Api ya? Sudah. Kok digusah? Apa dek? Sudah. Mamam. Mamam. Cacat. Anak. Yap, dan itu tadi adalah trip Prabudaya yang aku nggak ngerti mesti bilang berhasil atau gagal. Berhasil datang ke 3 tempat, tapi tiga-tiganya punya cerita yang berbeda. Anan paling excited di Keraton Surakarta. Kenapa? Karena itu adalah mungkin destinasi pertama, jadi dia masih seger. Terus juga kita berhasil masuk ke area kayak kalau di Keraton Jogja tuh kayak pelataran kedaton gitu loh, jadi pelataran yang ada pasir pantainya gitu kan. Nah itu dia kan lepas alas kaki, jadi dia tuh seneng banget lari-lari cekeran gitu, tapi sampai aku capek ngejar-ngejarnya karena aku takut dia melewati garis batas yang tidak seharusnya dilewati visitor gitu kan. Jadi kayak seru sih, dia excited gitu, tapi ya begitulah. Terus kalau yang kedua di Mangkunegaran itu sebenarnya aku ekspektasinya adalah Anan akan happy nonton orang latihan nari gitu ya, karena dia suka banget ya orang latihan nari. Cuman kayaknya energinya udah kekuras di Keraton Solo dan di Mangkunegaran yang awal-awal karena dia denger gamelan terus dia nari-nari sendiri. Jadi mungkin energinya udah kekuras di situ. Trip tengah ke belakangnya agak-agak capek gitu ya, dan malam harinya aku nggak expect sama sekali kalau ternyata di Sriwedari dia akan takut sama gedungnya, pertunjukannya. Aku nggak ngerti, pokoknya dia takut banget dan nggak mau masuk ke gedung sama sekali, malah ngajak keluar nonton rusa. Ya kita anggap tingkat keberhasilannya 60%, 70%, nggak apa-apa. Yang penting aku seneng udah bisa ngajakin anak aku datang ke tempat-tempat yang bersejarah, bernilai budaya juga di Surakarta gitu ya, di Solo, dan bener-bener
aku nggak merasa menyesal sih untuk hari kedua di Solo yang kita nggak terlalu banyak destinasi, tapi yang jelas bisa mengenalkan anak-anak ke kesenian dan juga kebudayaan dari Surakarta. Seperti itu. Nanti untuk part 3-nya sebenarnya hari ketiga tuh kita tinggal pulang doang sih ke Jogja. Jadi mungkin nggak terlalu banyak. Mungkin akan aku isi dengan review hotel Neo Gading Solo tempat kita menginap selama 2 malam gitu ya. Bener gitu ngapa enggak? Nanti aja ya. Pokoknya tungguin aja episode ketiga dari The Journey to Solo. Terima kasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.